Nama rambut munte berasal dari cerita rakyat yang beredar di masyarakat sekitar, bahwa candi ini dulunya dikelilingi oleh pohon rambut munte atau rambut gimbal yang rimbun. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 Masehi dan merupakan peninggalan sejarah dari kerajaan zaman Majapahit. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Salah satunya adalah banyaknya candi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Candi adalah warisan sejarah, warisan arsitektur, dan warisan kebudayaan yang penting bagi bangsa Indonesia. Apakah pemirsa tahu apa itu candi dan fungsi candi? Kali ini saya akan membahas sedikit tentang apakah itu candi. Candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan, tempat ibadah, peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Bangunan ini digunakan sebagai tempat ritual ibadah, pemujaan dewa-dewi, penghormatan leluhur, ataupun memuliakan Sang Buddha. Akan tetapi, istilah candi tidak hanya digunakan oleh masyarakat untuk menyebut tempat ibadah saja. Banyak situs-situs purbakala non-religius dari masa Hindu-Buddha Indonesia klasik, baik sebagai istana, pemandian, gapura, dan sebagainya, disebut dengan istilah candi. Candi merupakan bangunan replika tempat tinggal para dewa yang sebenarnya, yaitu Gunung Mahameru. Oleh karena itu, seni arsitekturnya dihias dengan berbagai macam ukiran dan pahatan berupa pola hias yang disesuaikan dengan alam Gunung Mahameru. Candi-candi dan pesan yang disampaikan lewat arsitektur, relief, serta arca-arcanya tak pernah lepas dari unsur spiritualitas, daya cipta, dan keterampilan para pembuatnya. Dan apa fungsi candi itu? Kali ini saya akan merangkumnya sedikit ya pemirsa. Fungsi candi itu ada 6. Yang pertama sebagai tempat pemujaan, kedua tempat penyimpanan abu, ketiga tempat pemujaan arwah, keempat tempat pusat pengajaran agama, kelima tempat pemandian, 6 sebagai tempat bertapa. Dan itulah sedikit informasi tentang candi dan fungsinya. Di kesempatan kali ini saya akan berkunjung di Desa Sumberjo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Adalah sebuah situs purbakala bernama Candi Munte. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 Masehi dan merupakan peninggalan sejarah dari kerajaan zaman Majapahit. Candi Rambut Munte terletak di tengah hutan jati yang luas sehingga suasana di sekitar candi sangat alami dan damai. Selain itu, arsitektur candi yang indah dengan relief dan patung yang detail menambah keindahan situs purbakala ini. Nama Rambut Munte berasal dari cerita rakyat yang beredar di masyarakat sekitar, bahwa candi ini dulunya dikelilingi oleh pohon rambut munte atau rambut gimbal yang rimbun. Namun seiring berjalannya waktu, pohon-pohon tersebut telah ditebang dan hanya beberapa yang tersisa di sekitar candi. Candi Rambut Munte memiliki luas sekitar 27 meter x 20 meter yang terdiri dari beberapa bangunan, yaitu Candi Induk, Candi Pendapa, dan beberapa bangunan kecil lainnya. Di dalam Candi Induk terdapat sebuah ruangan utama yang dulu digunakan untuk menyimpan arca dewa-dewa Hindu. Sementara di Candi Pendapa digunakan untuk beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu. Berjumpa lagi di channel Warisan Kuno, channel yang mencari dan menelusuri warisan leluhur. Di kesempatan vlog kali ini saya berada di Desa Kresik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Di kesempatan vlog kali ini saya akan berkunjung di sebuah situs kuno yang berada di tempat ini. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita menuju ke lokasi tersebut. Nah, ini ya tempatnya ini ya. Di sini tuh terdapat sebuah peninggalan kuno atau peninggalan leluhur yang berada di tengah hutan ini ya tepatnya. Nah, ini juga di samping situs ini ada sekolahan ya di sana itu. Letak situs tersebut itu berada di bawah naungan cukup itu lur ya.
Nah, di bawah sini ya, ini juga terdapat sebuah seperti struktur batuan andesit, ataukah ini itu bekas dari reruntuhan candi atau gimana ya? Soalnya kan di sini itu ada sebuah seperti struktur batuan andesit yang ditata sejajar ya, dibuat pinggirannya jalan ya, paving. Nah, ini lokasinya ini berada di lereng gunung ya tepatnya ya. Nah, itu ada sebuah cungkup, dan di cungkup tersebut ada sebuah situs kuno ya, yaitu terbuat dari batuan andesit yang ada di sana itu, dan berdekatan dengan sekolahan ya. Oke, kita akan mendekat untuk melihat lebih jelasnya situs ini. Ini nuansanya juga sangat asri, alami ya, indah sekali. Banyak sekali kita jumpa itu pohon-pohon yang besar-besar sekali, menambah aura kemistisannya ya. Nah, itu situsnya. Itu ada papan larangan dan juga sedikit informasi tentang candi ya. Ini dinamakan Candi Rambut Munte ya, yang berada di Desa Gresik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur ya. Candi ini tuh memiliki luas lahan sekitar 1640 meter persegi ya. Candi Rambut Munte merupakan sebuah struktur candi batu andesit dan berdena segi 4 dengan ukuran panjang 292 cm, lebar 296 cm, dan tinggi 85 cm. Candi ini menghadap ke barat dengan menempatkan tangga naik berada di sisi barat. Kondisi Candi Rambut Munte saat ini hanya tinggal bagian kaki dan tubuhnya saja, sedangkan bagian atap candi tidak ada. Pada sisi barat candi terdapat hiasan kala yang tidak digambarkan, tidak lazim. Digambarkan seperti kepala manusia yang sedang merangkak, di atasnya terdapat hiasan ular, dan di atasnya terdapat pula sulur yang oleh masyarakat disebut dengan munte sebagai rambut binatang ular. Karena itu candi ini dikenal dengan sebutan Candi Rambut Munte. Artefak lain yang terdapat di sekitar candi adalah sebuah yoni dan lingga yang memiliki motif hiasan ukiran sulur-sulur, gelung, serta di sekitarnya banyak umpak dan balok-balok batu candi dan lempengan batu. Nah, itu ya sedikit informasi tentang situs Candi Munte. Oke, kita akan masuk ke dalam situsnya ya. Oh, maaf ya teman-teman ya, ini soalnya dikunci, jadi kita tidak bisa masuk. Nah, jadi kita hanya bisa melihatnya dari sisi luar ini ya. Tapi kita akan mencoba mendekat lewat sisi sebelah pagar sebelah sana ya. Oke, kita akan mendekat. Ini juga berada di bawah naungan pohon raksasa ya, ukurannya sangat besar sekali di sini tuh. Nah, kita akan melihat lebih dekat di sini. Itu juga ada sebuah balok-balok candi ya yang berada di sini. Jadi mohon maaf teman-teman ya, kita itu tidak bisa masuk, hanya bisa melihat dari sisi luarnya ini saja ya. Nah, itu ada sebuah struktur bangunan candi yang terbuat dari batuan andesit ya. Nah, itu ada sebuah struktur candi, dan di atas candi itu terdapat sebuah relief ya, seperti kepala ular ya yang ada di atasnya itu, dan di bawahnya itu ada sebuah ukiran kala. Dan di bawah kala itu juga terdapat sebuah apa ya, seperti lapik. Nah, ini sangat unik sekali.
Dan lapik itu seperti di atasnya ada sebuah lingga ya, menjadi satu. Gak tahu ya itu dinamakan apa. Nah, ini ya, ini sangat disayangkan. Coba saja tadi itu dibuka, mungkin saya akan mereview lebih dekat lagi. Jadi ini kita hanya bisa melihat dari sisi luarnya saja ya teman-teman ya. Nah, di sekitar candi tersebut itu banyak sekali kita jumpai sebuah balok-balok batuan candi, ada umpak. Ya, ada umpak, dan di sini itu ada seperti struktur bangunan candi juga ya. Dan di sekitar sini juga terdapat sebuah lingga dan yoni, tapi saya tidak menjumpainya. Oke, kita akan keliling melihat lebih jelasnya ya. Candi ini itu peninggalan dari kerajaan Majapahit. Jadi candi ini itu sebagai tempat peribadatan umat Hindu pada waktu itu ya. Nah, di atas candi itu juga ada lapik ya, berada di atasnya candi ini. Sekitar candi tersebut juga banyak sekali kita jumpai umpak ya, banyak sekali, dan juga lempengan-lempengan batu di sana itu. Jadi lokasi candi ini tepat berada di belakang sekolahan ya, itu. Nah, ini kita perlihatkan dari sisi belakang ya. Jadi ini ya disebut dengan Candi Rambut Munte yang berada di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Ini peninggalan dari kerajaan Majapahit. Jadi seperti ini ya penampakannya ya, tersusun rapi. Di bawahnya ini juga ada umpak dan juga sebuah balok-balok candi. Tapi saya tidak menjumpai sebuah lingga atau yoni ya teman-teman ya. Tapi di keterangan dari informasi yang ada di depan, ada sebuah lingga dan ada sebuah yoni. Jadi ini ya penampakan dari Candi Rambut Munte itu di bawah naungan cungkup. Tapi kok anehnya tidak dikasih cungkup, tapi cungkupnya ini berada di depan candi. Mungkin dibuat tempat peribadatan umat Hindu ya, berada di depannya ini. Ini sangat luas sekali lokasi sekitar candi tersebut, dan nuansanya sangat asri sekali ya, natural sekali. Dan segitu saja untuk penelusuran kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.